Polisi naikkan status kasus penghinaan ibu kota negara Edi Mulyadi ke penyidikan. Nah kan, kena loh kapokon. Hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 5 saksi ahli, serta penarikan laporan dari Polda Kaltim dan Polda Sulawesi Utara dilaksanakan gelar perkara oleh tim penyidik. Kemudian penyidik setelah melakukan gelar perkara menyimpulkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja, dan masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas sikap penghinaan sudah Edi Mulyadi sampaikan, dan saya harap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meredam sikap masyarakat lebih jauh yang menyikapi secara keras ucapan saudara Edi Mulyadi ini. Tidak bisa orang di Indonesia ini, di negara hukum ini berbuat seenaknya, menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang. Kita semuanya harus taat dengan hukum. Tidak ada orang di Indonesia yang kebal hukum. Jadi hal hukum harus ditegakkan. Iya, Barreskrim Polri menaikkan status dugaan penghinaan terhadap Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan Kalimantan yang telah melibatkan mantan calon legislatif dari Partai PKS, Edi Mulyadi atau EM, ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu 26 Januari hari ini. Penyidik sudah memeriksa sebanyak 15 saksi dan 5 ahli untuk mendalami pernyataan Edi Mulyadi. Polri pun segera mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung atau Kejagung atas perkara tersebut. Sebelumnya Edi Mulyadi dilaporkan banyak pihak lantaran diduga menghina Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan Kalimantan. Banyaknya aduan yang masuk di berbagai daerah kepada polisi membuat Mabes Polri mengambil alih seluruhnya. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara EM. Senin kemarin tanggal 24 Januari 2022, Barreskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi. Nah, selain 2 laporan polisi, ada 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Data Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, tim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Menurut dia, selain di Barreskrim Polri, 1 laporan polisi diterima oleh Polda Kalimantan Timur terkait dengan kasus dan terlapor yang sama, termasuk 10 pengaduan dan 7 pernyataan sikap. Kemudian Polda Sulawesi Utara juga menerima 1 laporan polisi dan ada 5 pernyataan sikap di Polda Kalimantan Barat. Jadi total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM ini ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan dan juga 18 pernyataan sikap. Jelasnya, meski permintaan maaf Edi Mulyadi yang menyinggung warga Kalimantan disampaikan, warga suku Dayak tetap berunjuk rasa di kantor DPRD dan menuntut Edi untuk diproses secara hukum. Sepanjang aksinya, polisi disiagakan untuk mencegah kerusuhan. Dan sementara itu, Ahmad menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi atas kasus Edi Mulyadi. Dia meminta publik untuk dapat mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada Polri. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Barreskrim Polri. Nah, ini terkait pelaku yang sama, kata Ahmad menandaskan. Lebih lanjut, Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya atau Ninja C. Suhadi juga turut mengecam pernyataan kontroversial Edi Mulyadi yang videonya viral tersebut. Menurut C. Suhadi, pernyataan Edi Mulyadi sudah melanggar pasal 4 huruf B, angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi dan Ras. Jelas kata-katanya itu sudah melecehkan masyarakat Kaltim. Padahal menurut undang-undang ini, yaitu pasal 9, kita itu kan sesama anak bangsa, harus saling menghormati hak-hak warga lain, nggak boleh membedakan, harus saling menjaga persatuan dan juga kesatuan, kata C. Suhadi kepada awak media di Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Suhadi menuturkan apa yang dilakukan oleh Edi juga sudah masuk ke ranah hukum pidana yang telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dengan ancaman 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Apalagi tambah Suhadi, warga di Kalimantan Timur reaksinya sudah sangat luar biasa, sehingga rencana Mabes Polri mau mengambil alih kasus
kasus ini pun dinilai tepat, yang bersangkutan juga harus segera ditangkap. Jadi memang harus segera diproses ya, atau ditangkap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena ancaman di atas 4 tahun, maka yang bersangkutan harus langsung ditahan, ujar Suhadi. Karena itulah Suhadi mendesak pihak Barreskrim Polri harus segera memproses hukum Edi Mulyadi, sebab permintaan maafnya tidak boleh mempengaruhi proses hukum yang ada. Kita sama-sama tahu, sebelumnya reaksi warga Kalimantan muncul di mana-mana. Mereka ada yang melakukan laporan polisi, pengaduan, dan juga pernyataan sikap. Mengingat skalanya meluas, Barreskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan semua laporan pengaduan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan Edi Mulyadi soal jin buang anak. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri pada Selasa kemarin mengatakan, semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Barreskrim Polri karena terkait pelaku yang sama. Kemudian secara umum totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Barreskrim Polri, di Polda Kaltim juga telah menerima 1 laporan, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian di Sulut ada 1 laporan perihal sama. Kemudian di Kalbar ada 5 pernyataan sikap. Jadi total terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Edi Mulyadi ini ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Nah, semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan lidik dan sidik oleh Barreskrim Polri terkait pelaku yang sama, kata Ramadan. Ramadan pun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Kasus yang dimaksud mengemuka ketika Edi Mulyadi menyebut ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Rekaman pernyataan Edi tersebut beredar di media sosial dan telah menjadi duri dalam daging di bangsa ini. Mereka yang tidak berakar di bumi Nusantara, tapi kerjanya hanya bikin kisruh. Modal mereka cuman agama, dan agama. Tahu bahwa masih banyak orang yang gampang dibodohi pakai agama, maka celah ini dimanfaatkan oleh pentolan kadrun untuk menguasai negeri ini. Enak bener. Nenek dan kakek moyang kita dulu mengorbankan jiwa, harta, dan segalanya berjuang melawan penjajah. Kemerdekaan negeri pun dicapai. Pembangunan dimulai sampai kawasan yang dulu hanya dijadikan perahan oleh penjajah, kini telah menjadi negara yang berdaulat dan terhormat. Itu antara lain berkat kekayaan alamnya yang melimpah, serta juga karakter penduduk yang cinta damai, ramah tamah, dan toleran. Ya, meski bumi Nusantara dihuni ratusan suku bangsa yang berbeda dalam banyak hal, seperti etnis, bahasa, adat istiadat, budaya, bahkan kepercayaan, namun semua bisa bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pasca reformasi, situasi yang kondusif itu diusik oleh kaum kadrun yang ketiban pulung dengan mundurnya Soeharto pada Mei di tahun 1998. Tumbangnya rezim itu merobohkan pula tembok yang sekian puluh tahun menghimpit kadrun. Kini mereka sudah mendapatkan ruang gerak yang leluasa setelah lengsernya Soeharto yang tidak berkompromi dengan mereka. Kondisi semakin parah ketika SBY selama 10 tahun memilih tidak punya musuh demi stabilitas politik dalam pemerintahannya. Agama yang dianut sebagian besar warga pun dipermainkan untuk tujuan politik. Malang bagi rakyat yang masih silau dengan hal-hal yang berbau agama tanpa menggunakan nalar dan logika. Akhirnya bisa dipisahkan dari akar budaya oleh kadrun itu. Misalnya, kebudayaan daerah yang penuh warna-warni serta dinamis lambat laun menghilang. Dalam beberapa tahun terakhir sudah tak pernah lagi ada pergelaran wayang kulit semalam suntuk, tari jaipongan, dan lain-lain. Kadrun yang latar belakangnya merupakan pendatang dari gurun gersang nan jauh di sana, menakut-nakuti dan mengancam masyarakat pemilik budaya bahwa aneka tarian dan permainan wayang itu haram dan dimurkai Tuhan. Walhasil, mulai banyak orang yang meninggalkan dan melupakan tradisi nenek moyang yang bernilai agung itu. Sebagai gantinya, banyak orang yang malah berusaha untuk mempelajari dan melestarikan budaya khas gurun. Di tempat menulis, dulu pernah ada tetangga pada malam-malam tertentu rutin menjadikan beranda rumahnya menjadi tempat latihan beberapa remaja memainkan semacam permainan kendang atau tambur. Alat musik yang terbuat dari bahan kulit itu hanya dipukul-pukul sekeras-kerasnya dengan telapak tangan, tanpa irama, tanpa aturan, hanya menimbulkan suara berisik memekakkan telinga. Meski suaranya asli mengganggu, tak ada warga yang protes, takut malah dituduh menista agama. Soalnya, mereka ini menggunakan busana khas agama. Sementara di banyak daerah, sering terbetik berita tentang penduduk yang sedang melakukan tradisi budaya, namun tiba-tiba, sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan, membubarkan dengan beringas.
Dan karena mindset warga sudah ditanamkan rasa takut jika melawan agama, mereka pun nurut-nurut saja diperhadapkan dengan kejadian-kejadian semacam ini. Banyak orang yang akhirnya mulai melupakan budaya khas daerah. Dan belum lama ini di Lumajang, Jawa Timur,